Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Ramadan dari Prodi PGSD semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan membuat video simulasi belajar di jenjang studi pendidikan sekolah dasar di kelas 5, tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan pembelajaran 3. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana hari ini, siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua, baik. Bagus ya, semangat belajarnya. Di sini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1 tentang peristiwa dalam kehidupan, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta semuanya bersikap rapi ya, duduk di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang Bapak mau mengajak kalian mengingat masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita merdeka, kita pernah dijajah oleh Belanda selama pemerintahan Hindia Belanda itu selama 350 tahun. Kemudian setelah Belanda kalah dengan Jepang, kemudian Jepang menjajah negara kita selama 3,5 tahun. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang tanam paksa. Di mana ada yang tahu tanam paksa? Oke, di sini Bapak akan jelaskan. Sistem tanam paksa yang disebut juga dengan culture stem cell. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bos. Sejarah tanam paksa dimulai pada tahun 1830. Tanam paksa adalah aturan yang mewajibkan setiap desa agar meluangkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan teh. Tanam paksa sebenarnya hanya diwajibkan rakyat khususnya di Jawa untuk menanam komoditas ekspor yang laku dijual di Eropa. Namun rakyat pribumi menerjemahkannya sebagai tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan. Nah, di sini kita sudah tahu ya bagaimana Belanda memanfaatkan tanah yang subur di Indonesia untuk menanam komoditas seperti kopi, teh, tebu untuk dijual di negara-negara Eropa. Padahal itu hasil dari tanah kita, bumi kita, seperti itu. Coba Bapak mau kasih kalian latihan. Coba kalian kerjakan kegiatan ayo menulis di halaman 33. Silahkan. Nah, setelah mengerjakan kegiatan ayo menulis, Bapak di sini akan menampilkan video pembelajaran tentang keberagaman sosial. Mari kita simak videonya sama-sama ya. Nah, setelah menyimak videonya, di sini Bapak akan membagi kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Nah, silahkan kita buat kelompok ya. Nah, setelah kita membuat kelompok, coba kalian diskusikan dengan teman kalian mengenai sistem tanam paksa yang ada di Indonesia. Kemudian Bapak minta satu persatu bacakan hasil dari diskusinya. Nah, setelah kita belajar tentang sistem tanam paksa yang ada di Indonesia dan juga keberagaman sosial, baik itu budaya maupun sosial budaya,
kita dapat menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi begitu ya, sebelum kemerdekaan Indonesia itu masyarakat kita atau pribumi Indonesia mengalami masa-masa yang bisa dibilang suram terkait dengan adanya sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Baik, jika tidak ada, Bapak akan kasih kalian PR. Coba dibuka LKPD-nya halaman 12. Coba dikerjakan di rumah, kemudian nanti minggu depan kita kumpulkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian sehat terus ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di mata kuliah PKN, di mata pelajaran PKN. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang tahu? Ya betul, keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Teman-teman, keragaman sosial budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu tidak semboyan bangsa dan negara kita apa? Ya betul, semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah teman-teman, semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia beserta contohnya. Di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa saja sih jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia? Iya betul, yang pertama ada keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda-beda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri mengenai asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Contohnya yaitu ada suku Jawa, suku Batak, suku Nias, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kedua yaitu keragaman bahasa. Nah, perlu teman-teman ketahui, bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, berikut adalah contoh beberapa bahasa dari daerah-daerah tertentu. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Minangkabau, ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dan lain sebagainya.